Shalom sahabat Alpetra Ministry. Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua ya, yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Dan di Alpetra Ministry tidak sekedar memberikan deskripsi, tapi juga solusi. Sahabat Alpetra, sebelum mulai, seperti biasa kita akan persilakan untuk Bapak Pendeta Heri, abang saya, untuk menyapa sahabat Alpetra semua. Silakan Bang. Salam sahabat Petra, halo, apa kabar? Kita harap semua sehat, kuat, dan tentu hidup dalam kasih setia Tuhan terus-menerus. Simak dalam podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Alpetra, di kesempatan ini kita kembali akan menerima pemahaman Alkitab ya, pengajaran yang pastinya ada gunanya untuk membangun iman kita. Dan kita mau sama-sama belajar dari Bang Heri tentang kitab Ibrani. Saya sendiri pun pengen tahu ya, tapi tentang pembahasan kitab Ibrani ini tentunya tidak cukup ya kalau dalam satu kali sesi saja. Kita akan buat berseri ya Bang ya, karena pemahamannya cukup banyak ya, walaupun kita bahas sederhana mungkin gitu untuk sahabat Alpetra. Baik sahabat Alpetra, langsung aja kita mulai nih dengan saya mau bertanya Bang, kalau kitab Ibrani itu sebetulnya apa sih Bang? Terus siapa sih penulisnya? Katanya orang pada bingung ya Bang, termasuk kalau di bidang akademik ya, atau di akademis di kuliah teologi juga ada banyak beda pendapat tentang penulisnya. Nah, mungkin bisa jelasin dulu Bang tentang apa kitab Ibrani dan siapa penulis sebetulnya. Iya, kitab Ibrani atau surat Ibrani hingga sekarang memang tidak dipastikan siapa penulisnya. Ada yang menyebut Paulus, ada yang menyebut Petrus, atau juga Barabas yang dipilih oleh rasul lain sebagai pembantu pelayanan di Yerusalem ya. Dan juga sering diajak oleh Paulus dalam perjalanan misi untuk penginjilan ke tempat-tempat saat itu. Tapi ada yang menyebutnya juga bukan Barabas, bukan Petrus ya, bahkan bukan Paulus. Tapi setidaknya kenapa menjadi bagian dalam firman Tuhan 13 pasal di kitab Ibrani ini, karena sampai detik ini belum ditemukan siapa penulisnya, tapi tidak penting, yang penting hingga sekarang menjadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dalam khotbah-khotbah di gereja seperti itu. Konon dulu surat ini digabung oleh gereja di timur dengan surat Petrus, karena ada yang mengklaim penulisnya Petrus ya, makanya Petrus ada di dalam 1 dan 2 susunan kitab di Perjanjian Baru. 1, 2 Petrus ya, Kang Alfa ya, seperti itu. Lalu digabung. Tapi gereja di Barat tidak demikian ya, memisahkannya. Jadi memang pandangan atau cara mereka melihat perbedaan itu tidak dimasukkan dalam kelompok yang 27 di dalam perjanjian baru ya, tapi akhirnya dimasukkan juga menjadi kanon di abad keempat ya, karena anjuran dari bapak-bapak gereja, dan bapak-bapak gereja punya pengaruh besar terhadap ajaran rasul Tuhan Yesus waktu masih hidup di abad pertama, kan apa ya.
Ini jadi bukan kitab misterius kan Bang? Atau kitab-kitab yang bisa mungkin dibilang Injil Barnabas lah atau apalah? Enggak kan Bang, kitab Ibrani ini? Walaupun penulisnya masih belum ditemukan gitu ya. Bukan kitab bukan misterius. ya. Jangan dibandingkan dengan kitab yang baru muncul di abad 16 seperti Barnabas atau abad 15, 14 ya, yang Iya. tulisannya dengan menggunakan bahasa Spanyol, tapi Ibrani dalam bahasa Yunani ya, atau surat Ibrani ini yang juga dikonfirmasi oleh para rasul dan orang dekat rasul ya, seperti Petrus murid Clement ya dari Roma, atau Yohanes punya murid Polikarpus, Polikarpus juga punya murid Irianus, atau juga sampai pada generasi selanjutnya. Akhirnya konfirmasi itu sangat ketat dan surat Ibrani menjadi bagian dari firman Tuhan yang ada di tangan yang kita baca. Kalau surat lainnya yang tidak termasuk kanon atau standar, 27 kitab di Perjanjian Baru seperti yang Kang Alfa sebut Barnabas ya, surat Barnabas yang isinya justru tidak memberikan pengakuan ya atau testimoni tentang Yesus ilahi dan Yesus juga manusia, justru isinya menyesatkan. Begitu ya Kang Alfa. Ya Bang. Ini ada juga yang bilang surat Ibrani ini ditulisnya bahkan paling terakhir katanya Bang. Emangnya kapan Bang ini ditulisnya Bang? Abad pertamakah atau setelah abad pertama? Karena juga kapan penulisannya banyak orang yang banyak penafsirannya mungkin ya, maksudnya Bang. Kapan Bang sebetulnya kitab Ibrani ini dipublis lah gitu? Ya, surat Ibrani atau kitab Ibrani ini dalam Perjanjian Baru semua Alkitab ya, baik surat dari Paulus, Petrus atau Yohanes dan surat penggembalaan ya atau surat umum, bahkan yang paling terakhir surat atau kitab Wahyu ya bersifat apokaliptik ditulis sebelum abad pertama ya atau sekitar tahun 90-an. Jadi kemungkinan surat Ibrani sebelum surat-surat terakhir ya atau kitab terakhir seperti Wahyu atau Yohanes menulis surat ya. Tapi sampai saat ini kita melihat bukti penulisan dari rasul maupun yang dikonfirmasi di backup oleh rasul ya, sekalipun rasul tidak menulis tapi ditulis oleh yang bukan rasul, bukti bahwa rasul membackup ya apa ya sebelum abad pertama Masehi ya, surat menjadi firman Tuhan. Surat dibacakan di gereja atau jemaat seperti Korintus, Tesalonika ya, Efesus dan lain sebagainya ya. Dan itu kenapa menjadi firman Tuhan. Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa firman Tuhan itu yaitu tulisan ucapan perkataan dari rasul di backup ya atau di kenapa? Karena Yesus sendiri yang memilih mereka menjadi rasul. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12 Yesus mengkonfirmasi mereka rasul. Dikonfirmasi ya oleh rasul-rasul ya Bang ya, oleh orang-orang yang ada di sekitarannya itu ya, komunitasnya para rasul. Betul, Kak Alfa ya. Begitu juga dalam 2 Korintus 12 ayat 12 ya, Paulus menyebut bahwa dirinya rasul karena Yesus sendiri yang memanggil mereka saat Paulus menuju perjalanan pulang kampung ya ke Tarsus, lalu memanggilnya dan menjadikan rasul. Aku akan memilih engkau dan menjadikan kau rasul ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tulisan yang ditulis oleh rasul ya seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Yohanes ya, di backup ya tulisan-tulisan Judas ya, tulisan Yakobus, tulisan termasuk yang kita bahas Ibrani sekalipun tidak menunjukkan kemana atau dari mana
dari siapa surat ini, tapi di backup oleh rasul. Kalau saya sih Kang Alfa lebih cenderung Paulus yang menulis ya. Kenapa? Karena dia menguasai keyahudiannya ketika dia bicara tentang kristologi, dia hubungkan dengan imam besar, ya. Dia hubungkan dengan tradisi perjanjian lama di sana ya. Tapi sekalipun tidak diyakinkan oleh Bapak Gereja banyak orang bahwa Paulus adalah penulisnya. Iya. Nah, sahabat Alpetra, ini juga memperkuat untuk kita semua ya, sahabat Alpetra ya. Dari sini aja kita sudah melihat bahwa setiap surat atau setiap kitab yang ada di Alkitab kita itu bisa dibuktikan secara historis maupun secara data. Jadi nggak ada itu rekayasa-rekayasa ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak pernah direkayasa. Walaupun betul dituliskan oleh manusia, tapi itu diwahyukan dari Allah melalui Roh Kudus ya. Dan itu udah dibahas juga oleh Bang Heri di beberapa podcast kita yang lalu ya Bang. Buat sahabat Alpetra yang mau tahu silakan klik aja di playlistnya Bapak Pendeta Dr. Heri Syahaloho ya, ada di channel kita pastinya. Kita lanjutin Bang. Nah Bang, untuk surat Ibrani ini kalau surat Wahyu misalnya ya Bang, kitab Wahyu itu oleh Yohanes dituliskan di Patmos. Nah surat Ibrani ini karena penulisnya yang juga belum dipastikan, ditulisnya di mana nih Bang? Ini apakah waktu di waktu penjajahan Romawi atau setelahnya atau barengan sama surat-surat lain, atau betulkah ini ditulisnya di mana nih Bang? Jadinya Bang. Ganggu aja, lagi nonton Alpetra nih, tolong jangan diganggu, sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra, jangan lupa lagi banyak pengajaran dong. Ayo subscribe ya. Jangan lupa sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Ya, surat Ibrani ditujukan ya atau diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus secara intens ya. Lalu ada banyak kendala ya, sehingga penekanan utama kepada mereka yang murtad, mereka yang meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di pasal 10 ayat 35, janganlah lepas keimananmu. Lalu di pasal 6 ayat 22, pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan seterusnya, supaya jangan kamu murtad ya, penekanan utama terhadap kondisi orang Kristen perdana ya, Kang Alfa ya, yang ada di dunia ya. Atau pada waktu itu dalam penguasaan Romawi yang terancam ya, lalu mereka ada di sudut-sudut jalanan, ada di pasar, ada di tempat lain bersembunyi ya, tapi mereka melakukan tanda berupa salib, berupa iktus atau ikan ya, gambar yang berarti Yesus Kristus anak domba Allah, sehingga mengetahui komunitasnya atau identitasnya masih ada dan banyak ya, karena Alkitab sendiri loh Kang Alfa yang menyebutkan di pasal 6 ayat 7 Kisah Para Rasul, perkembangan murid Yesus bertambah ya, dari 3.000 yang bertobat lewat khotbah Petrus, lalu di pasal 6 ayat 7 KPR menjadi ribuan tak terhitung. Mereka disebut pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka di Antioquia ya, pasal 11 ayat 26 ya, yang mana mereka juga dilakukan sebelah mata, dianiaya, dipersekusi, bahkan Kristen dianggap celaan ya, atau sebagai ejekan ya, seperti itu. Lalu sampai pada Alkitab
ya disebarkan, dibagikan ya lewat khotbah-khotbah para rasul, khotbah-khotbah para murid-murid rasul, dan pada akhirnya murid-murid rasul mempertahankan tradisi dan keimanan, yaitu menjaga apa yang sudah diajarkan oleh para rasul tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai saat itulah setelah rasul-rasul naik berpergian ke surga, ya, setelah martir, bukan murtad, martir, ya, lalu tulisan dan karyanya menjadi firman Tuhan. Nah, tadi saya sudah katakan ya, Roma 3 ayat 2, ya, tulisan rasul adalah firman Allah. Lalu Efesus 2 ayat 20, semua tulisan rasul, tulisan nabi yang bertolak pada Yesus sebagai batu penjuru. Nah, karena apa kan namanya ada batu karangnya nih ya, batu karang, batu penjuru. Oh gitu ya. Itu Yesus sebagai batu karang, Yesus sebagai batu penjuru, itu adalah firman Allah. Nah, murid Yesus ya, seperti tadi yang saya sebutkan itu, akhirnya mereka membuat kanon standar ya di abad ke-4 tahun 397, dan surat Ibrani juga masuk dalam kanon standar, yaitu firman Allah yang memang isinya untuk orang-orang supaya tidak murtad lagi. Jadi jangan salah, pada waktu itu banyak yang murtad ya. Selain banyak yang martir, banyak juga yang murtad, dan terbukti ya. Dalam Ibrani 11 ayat 36 dan seterusnya, saksi-saksi iman itu ada yang digergaji, ada yang dipersekusi, dikancung, dan lain sebagainya ya. Nah, karena kan tekanan keimanan diuji di sana ya. Sehingga ada yang murtad juga, daripada tidak aman, tidak nyaman, lebih baik meninggalkan keimanan. Muncullah surat Ibrani pasal 10 ayat 35 itu ya, Kang Alfa ya. Muncul juga Ibrani 13 ayat 5C itu ya, supaya jangan meninggalkan ya, seperti itu. Dan aku sekali-sekali tidak membiarkan meninggalkan, kata Tuhan Yesus. Jadi memang bertujuan untuk menguatkan keimanan orang Kristen perdana, Kang Alfa, di era itu ya. Mereka yang ada di Yerusalem, mereka yang merantau ke Yudea, mereka yang merantau kemana, Roma ya, atau ke ujung dunia ya, atau ke Samaria sebelumnya di pasal 10. Sampai sekarang firman Tuhan ini menjadi pegangan atau kekuatan supaya kita yang dipersekusi, supaya kita yang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru ya, dan tidak mudah bergeser. Saya kira begitu ya, Kang Alfa ya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nah, sahabat Petra, tadi Bapak Pendeta Heri ya, abang saya, sudah menyebut juga dikanonisasikan. Nah, surat Ibrani ini sudah melalui proses kanonisasi yang tentunya tidak mudah ya, sampai ada di tangan kita, bisa kita baca sekarang melalui perjalanan yang cukup panjang. Dan sahabat Petra, juga tadi abang menyebutkan tentang di kitab Ibrani pasal 11, itu juga pernah kita bahas secara khusus ya. Nanti sahabat Petra silakan deh dicari-cari, di scroll sambil, kalau belum subscribe di subscribe juga. Jangan lupa untuk membagikan untuk temennya, sahabatnya, kenalannya channel Petra Ministry ini. Nah Bang, selanjutnya Bang, tadi karena udah bilang tentang kanonisasi itu ya, dan juga ini. Nah, kenapa Bang, sebetulnya kenapa ada surat Ibrani di deretan kanonisasi Perjanjian Baru ini Bang? Mengapa ada surat Ibrani dalam rentetan firman Tuhan di Perjanjian Baru? Kenapa, dan sahabat Petra, seperti yang saya sebutkan tadi, tujuan surat Ibrani membuktikan bahwa Yesus ada dalam Perjanjian Lama, membuktikan bahwa penyelamatan harus dengan penumpahan darah ya. Ibrani pasal yang ke-6. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kristus
dengan mencurahkan darahnya sebagai korban hanya sekali saja, menyadarkan bahwa mereka yang ditebus harus mempertahankan keimanannya, tidak murtad. Nah, kenapa menjadi bagian dalam firman Tuhan? Karena dikonfirmasi bahwa tulisan surat Ibrani 13 pasal ini, siapa mengkonfirmasi adalah Rasul Yesus. Dan seluruh tulisan ini terkait dengan atau terhubung dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama bicara tentang kurban. Perjanjian Baru, khususnya surat Ibrani, Yesuslah kurban itu satu kali untuk selamanya. Perjanjian Lama bicara tentang Melkisedek, imam besar. Yesuslah yang imam besar satu kali untuk selama-lamanya. Perjanjian Lama bicara tentang pahlawan iman di dalam tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan dan bertahan setia seperti Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya. Begitu juga di surat Ibrani pasal 11, muncullah pahlawan-pahlawan iman yang karena iman Abraham pergi taat setia ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan. Karena iman, makanya Habel mempersembahkan korban itu antara kakaknya, bukan karena iman, ya. Lalu karena iman Musa dan juga tokoh-tokoh lain disebutnya. Nah, jadi seluruh tulisan yang ada di dalam surat Ibrani menunjukkan bahwa kepada pembaca dan kepada kita khususnya, Yesus yang adalah kurban itu sudah menyelesaikan dan juga melakukan karya yang besar atas sejarah abad manusia, baik pada waktu di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru hingga sekarang. Saya kira begitu ya, kenapa ya? Ya, Bang. Bang, gimana Bang dengan pendapat yang mengatakan bahwa surat Ibrani ini penulisannya lebih intelektual atau lebih tinggi lah levelnya dibandingkan dengan tulisan-tulisan Dr. Lukas ya, atau tabib Lukas yang menulis Injil Lukas maupun kisah para rasul. Gimana Bang, itu benar atau enggak? Bedanya kalau Injil Lukas atau kisah para rasul dikhususkan kepada orang ternama, ya, atau terkenal seperti Theophilus yang mungkin dia punya jabatan di istana Romawi, lalu dia bertobat, lalu dia ingin mengenal Kristus lebih jauh. Lukas berbicara tentang Yesus dalam perspektifnya, yaitu Lukas sendiri. Mulai dari Yesus direncanakan atau Yesus dinubuatkan, Lukas mencatat ya, nubuat nabi-nabi tentang Yesus sampai lahir tepat waktunya 9 bulan kandungan Maria. Lukas mencatat dalam pasal yang pertama ya, Yesus kecil atau Yesus bayi, Yesus remaja, Yesus besar, lalu dia ada di padang gurun ya, dicobai. Lukas mencatat sampai Yesus besar berkarya ya, melakukan banyak mujizat, demonstrasi mujizat, mengajar dengan hebat ya, melampaui segala para imam ulama. Lukas mencatat sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik surga. Lukas juga mencatat. Bahkan Lukas juga mencatat supaya Theophilus percaya bahwa karya Kristus, sekalipun Yesus sudah naik ke surga mengutus Roh Kudus melalui murid-murid, diberikan kuasa untuk melanjutkan demonstrasi mujizat ya, meyakinkan bahwa apa yang diterima oleh mereka yaitu kuasa. Lukas mencatat ya lewat rasul, mulai dari Rasul Petrus di pasal 1 sampai pasal 12 ya tentang Petrus, Yohanes, lalu di pasal setelahnya 13 sampai 28 di Kisah Para Rasul. Lukas mencatat dalam penginjilan Paulus, gurunya ya, guru dari Lukas. Artinya meyakinkan
bahwa penerima Injil dan juga penerima yaitu Theophilus yakin bahwa Yesus dulu, sekarang, selamanya, yang adalah Tuhan dan Allah, tidak berubah dan juru selamat satu-satunya. Dan terbukti penginjilan dilakukan berlangsung. Nah, untuk surat Ibrani kita melihat di sana, kalau Kak Alfa menyebut secara intelektual ya atau secara akademisi, berbeda ya, genrenya berbeda, muatannya, isinya, dan juga teologianya ya. Seolah-olah kita melihat dia menguat Torah ya, atau juga tulisan nabi ya. Tapi hebatnya penulis kepada Kristus sebagai pusat perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Perjanjian lama menyebutkan tentang keimaman, jabatan Raja Imam. Di perjanjian baru, Yesus itulah imam, Yesus itulah nabi. Nah, penulis Ibrani mencoba menghubungkan typologi Yesus dalam perjanjian lama dan digenapi perjanjian baru, dan juga hakikat di dalam perjanjian lama tergenapi dalam perjanjian baru, sampai kepada keimanan orang pengikut Yesus atau murid seperti apa nantinya. Makanya ditekankan di sana supaya tidak meninggalkan atau banting setir ya, pindah server, dengan cara setia kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Ini sahabat Apetra, habis ini boleh tuh langsung dibaca ya surat Ibraninya, ya nggak Bang? Jadi supaya paham. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tuh bagian-bagian dari surat Ibrani ya. Kayak tadi kan menarik tuh, Bang Heri bilang penulis Ibrani ini menuliskannya bisa tahu dia dari kitab Torah, kitab ini ya. Memang kalau kita baca kitab Ibrani ya, itu luar biasa sekali ya. Maksud saya di sini bukan berarti yang lain tidak luar biasa ya, semua luar biasa. Tapi dari segi penulisannya memang secara komprehensif gitu kalau saya lihat dari surat Ibrani itu. Nanti kita akan belajar sama-sama ya sahabat Apetra ya. Kita akan diberikan pengajaran oleh Bang Heri nanti sampai tuntas tentang kitab Ibrani ini. Nah, sahabat Apetra, dalam sesi pendahuluan ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan terlalu banyak ya Bang. Kan kalau belajar itu katanya aduh pusing saya gitu. Makanya sahabat Apetra tenang. Kita ramu, kita sajikan dengan sederhana dan tidak perlu khawatir ya. Nanti jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, subscribe kalau belum subscribe, supaya tidak ketinggalan. Bolak-balik ya. Oke, baik Bang, untuk pendahuluan dari kitab Ibrani ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bang ya. Terima kasih Bang untuk pengajarannya. Salam cinta Tuhan. Terima kasih sahabat Petra. Cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.